di sekolah, namun kau tak pernah merasa lelah, membimbingku dan mengajariku walau dari rumah. Guruku teringat selalu masa indah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa bertemu lagi walaupun dengan fasilitas Zoom ya, tidak bertatap muka tetapi secara virtual. Oke. Ya, pada hari ini siapa yang belum gabung ya? Sudah Niko, ya udah semua ya, berarti sudah masuk semua. Ya, satu HP 3 orang enggak apa-apa karena memang kondisinya susah, sinyalnya juga susah, enggak apa-apa, satu HP 2-3 orang ya. Yang penting kita bisa gabung semua. Baik, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa supaya dipimpin Mbak Rizka, silakan mikrofon dimatikan Tawang. Tawang mikrofonnya dimatikan. Iya. Silakan Mbak Rizka, Vera dimatikan juga, Ver. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Baik, terima kasih Mbak Rizka sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita dapat berjalan lancar ya. Dengan berdoa, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kalian. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita menyanyi dulu ya. Kita akan menyanyi dulu. Oke, terima kasih ya. Jadi kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai wujud rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara kita ya. Ilham, bisa diperhatikan Ham. Jangan sambil makan ya. Kita sedang belajar, makannya nanti. Ilham ya, perhatikan ya. Baik. Tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara Indonesia ya. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mempunyai rasa cinta terhadap bangsa dan negara kita ya. Nah, salah satu wujud cinta kita ya bisa dengan kita belajar dengan rajin supaya bisa menjadi orang yang pandai nantinya bermanfaat terhadap negara Indonesia ini ya, betul ya. Nah, ini juga salah satu bentuk usaha kita untuk belajar sehingga kita harus semangat belajar ya. Semangat apa tidak belajarnya? Harus semangat ya. Oke, harus tetap semangat belajar supaya bisa menjadi generasi penerus bangsa yang unggul, menjadi generasi penerus bangsa yang hebat. Seperti itu ya. Baik, Pak Guru akan share dulu. Gina, Resa, bisa serius ya. Baik, kita mulai. Pak Guru izin menampilkan tampilan dulu. Sudah terlihat? Sudah? Oke. Sudah ya? Sudah. Oke, ya. Makasih. Baik, anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar di tema 4. Tema 4 itu sehat, itu penting. Subtema 1 yaitu peredaran darahku sehat. Untuk pembelajaran yang pertama. Ya. Nah, untuk pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah kalian nanti diharapkan dapat menyebutkan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengertian pantun dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis unsur-unsur pantun yang dibaca dengan benar.
Kemudian yang keempat adalah kalian dapat membacakan pantun dengan tema tertentu dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang mudah-mudahan dapat kita raih pada kesempatan hari ini ya. Setelah belajar kalian dapat meraih ini semua. 1, 2, 3, 4 ada 4 tujuan pembelajarannya. Maka kita harus belajar dengan baik, konsentrasi supaya tujuan ini dapat tercapai dengan baik ya. Ya, itu Mas Hafiz, siapa itu? Mas Reza ya, supaya duduk yang tenang. Perhatikan tampilan yang ada di HP kalian. Pak Guru lanjutkan. Ya, kalian perhatikan, bisa terlihat apa tidak? Terlihat ya? Halo, suara Pak Guru terdengar apa tidak? Oke. Silakan, coba ada yang bisa bantu Pak Guru baca pantun ini. Ayo, siapa yang mau baca pantun ini ya? Oke. Mas Niko, coba Mas Niko dibacakan Mas. Mas Niko mana? Halo? Halo Mas Niko, dibacakan coba ya Mas pantun ini Mas. Pak Guru coba tunjuk saja ya. Pak Guru minta bantuan Ilham. Coba Ilham, silakan dibaca pantun ini Ham. Ayo Ham. Jalan-jalan Pak. Ya, pakainya bahasa Indonesia Ham. Ya, dibaca Ham. Jalan-jalan ke kota Bandung. Bandung ke Mekah. Wahai manusia, kau memang beruntung diberi kelancaran peredaran darah. Peredaran darah. Ya, terima kasih Ilham. Silakan bisa dimatikan lagi mic-nya Ham. Ya, minta tolong mikrofonnya dimatikan lagi ya. Oke. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ilham sudah membacakan pantun ini ya. Jalan-jalan ke kota Bandung, dari Bandung terbang ke Mekah. Wahai manusia, kau memang beruntung diberi kelancaran peredaran darah. Oke, terima kasih. Nah, dari pantun ini kira-kira ada yang tahu tidak ya? Apa? Ini ada satu pertanyaan. Apa isi pantun di atas? Nah, ada yang bisa jawab? Oh iya Rizka, silakan coba Mbak Rizka. Apa isi pantun tersebut? Kelancaran peredaran darah. Kelancaran peredaran darah. Ya, boleh ya. Kelancaran peredaran darah. Terima kasih Mbak Rizka sudah menjawab. Ya, anak-anak bahwa pantun ini menceritakan tentang kelancaran peredaran darah yang ada pada manusia sehingga manusia dikatakan beruntung. Kenapa beruntung? Karena peredaran darahnya lancar. Kalau tidak lancar ya tidak sehat ya, sehingga dikatakan beruntung. Bagus tadi jawaban Rizka betul. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ada sebuah gambar, silakan kalian amati. Ya. Gambar apa ini? Ini adalah sebuah gambar sistem peredaran darah pada manusia. Ya, di sini ada namanya serambi kanan, kalian bisa lihat ya. Ada namanya bilik kanan, ada namanya serambi kiri, ada namanya bilik kiri, ada namanya kapiler, ada namanya paru-paru. Ya, ini adalah semuanya anggota sistem peredaran darah. Paru-paru itu untuk bernapas. Oh, iya Mas Syaki. Terima kasih. Paru-paru itu untuk bernapas Pak Guru. Mungkin maksudnya kenapa ikut peredaran darah seperti itu ya. Bagus Mas Haki, berarti Mas Haki sudah mengetahui fungsi paru-paru. Tadi Mas Haki mengatakan Pak Guru, paru-paru itu kan untuk bernapas. Ya, dimatikan lagi Mas, silakan. Oke, terima kasih Mas Haki. Ya, nanti ya Mas Haki ya, paru-paru itu katanya untuk bernapas. Mungkin maksudnya adalah kalau kenapa masuk sistem peredaran darah ya. Darah itu hubungannya apa dengan bernapas? Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Mas Haki sudah bertanya, itu bagus sekali ya anak-anak. Nanti pertanyaannya akan Pak Guru jelaskan setelah materi ya. Nanti ada materinya. Pak Guru akan jelaskan kenapa paru-paru masuk sistem peredaran darah. Padahal tadi Mas Haki mengatakan paru-paru itu kan untuk bernapas seperti itu ya. Terima kasih Mas Haki ya. Nanti ya Mas Haki ya, ditunggu jawabannya nanti. Oke. Kita lanjutkan dulu. Sistem peredaran darah itu apa? Perhatikan ya di sini. Sistem peredaran darah itu adalah
mengalirnya darah di dalam tubuh. Nah, ini anak-anak bahwa sistem peredaran darah yang ada pada tubuh manusia itu ada dua. Ini ada dua gambar ya. Yang pertama adalah sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah kecil itu adalah di mana darah mengalir dari yang namanya jantung, di sini ya, mengalir menuju ke paru-paru. Tadi Mas Zaki mengatakan paru-paru itu untuk bernapas, kenapa ada darah itu ya? Mungkin maksudnya di sana. Nanti Pak Guru jelaskan lagi. Dari paru-paru kembali ke jantung. Nah, ini yang dinamakan sistem peredaran darah kecil. Alurnya hanya dari jantung, paru-paru, kemudian ke jantung kembali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sistem peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah besar itu apa? Yaitu darah mengalir dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Ini adalah organ peredaran darah kita. Yang pertama adalah jantung. Jantung itu adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh ya. Jadi darah yang dalam tubuh kita itu ada yang memompa, di mana tugas memompa itu adalah fungsi dari jantung. Kemudian letaknya ada di dalam rongga dada sebelah kiri dan ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan kita ya. Kalau kalian pengen mengetahui seberapa besar ukuran jantung, kalian kepalkan tangan kalian, maka kira-kira sebesar itulah jantung yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian jantung itu tersusun dari beberapa kumpulan otot-otot yang sangat kuat. Di mana otot jantung itu namanya adalah miokardium. Nah, di dalam jantung itu juga ada yang namanya katup jantung ya. Apa sih katup jantung itu? Katup jantung itu adalah sekat yang membagi antara bagian serambi dan juga bagian bilik yang berfungsi mencegah bercampurnya darah yang bersih dan darah yang kotor ya, sehingga darah yang bersih dan kotor dalam tubuh kita itu tidak akan tercampur ya. Kemudian denyut jantung atau denyut nadi terjadi akibat kontraksi dan relaksasi pada jantung. Nah, kalau kalian meraba dada kalian itu ada gerakan ya, deg deg seperti itu adalah faktor karena gerakan jantung yang seperti ini. Denyut, 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 terus aja berdenyut setiap hari, sehingga kalian bisa merasakan. Nah, ketika jantung bergerak seperti inilah, darah kita akan mengalir ke seluruh tubuh, ke paru-paru, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Sedang tidur, jantungnya berdenyut apa enggak? Oh iya Lintang, oke terima kasih. Itu ada pertanyaan dari Lintang ya, perhatikan teman-teman ya. Ketika kita tidur itu jantung kita berdenyut apa tidak? Seperti itu kira-kira ya. Tadi agak keputus suaranya Lintang. Ya, jadi jantung itu berdenyut terus setiap hari Lintang, bahkan ketika kita tidur ya. Ketika kita tidur pun jantung kita tetap bekerja seperti ini. Jadi boleh dikatakan jantung kita itu bekerja 24 jam full, tidak istirahat, tidak ada tidurnya. Walaupun kitanya tidur, tapi jantung tetap bergerak seperti ini. Kenapa? Kalau sampai jantung berhenti berdetak sebentar saja, otomatis darah yang ada dalam tubuh kita tidak akan mengalir, sehingga akan terjadi banyak kerusakan ya, termasuk kerusakan saraf, kerusakan organ tubuh yang lain, karena darahnya tidak mengalir ke seluruh tubuh dengan baik. Jadi begitu Lintang ya, walaupun kita tidur, jantung kita tetap bergerak seperti ini. Itu ya. Lintang ya. Jadi walaupun tidur tetap jantungnya bergerak, berdetak terus, tidak ada hentinya. Makanya jantung yang bergerak setiap hari ini harus kita jaga kesehatannya. Kasihan sudah capek ya, jangan sampai diberi penyakit. Seperti itu. Pak Guru lanjutkan. Kemudian organ yang kedua adalah pembuluh darah. Apa itu pembuluh darah? Pembuluh darah itu merupakan saluran tempat mengalirnya darah ya. Pembuluh darah itu terbagi menjadi dua. Nah, ini kalian perhatikan. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri, yaitu tempat mengalirnya darah yang kaya oksigen atau darah yang bersih ya. Itu tempat mengalirnya ada di pembuluh nadi. Kemudian yang kedua pembuluh balik atau pembuluh vena, yaitu tempat mengalirnya darah yang kaya akan karbon dioksida atau darah yang kotor. Nah, kalian perhatikan kata-kata balik. Kalau dalam bahasa Jawa, balik itu kembali ya. Kembali, balik itu kan kembali atau pulang. Nah, dalam pembuluh balik ini juga fungsinya adalah mengalirkan darah yang akan kembali lagi ke jantung ya. Baik itu dari seluruh tubuh maupun dari
paru-paru itu kembali lagi ke jantung melalui pembunuh balik ya. Ingat-ingat untuk mengingatkan kalian seperti itu. Balik berarti kembali ke jantung. Fungsinya mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida atau darah yang kotor kembali ke jantung seperti itu. Kemudian yang ketiga, paru-paru. Ini tadi di awal ditanyakan oleh siapa ya, Mas Zaki ya. Pak Guru, paru-paru itu kan untuk bernapas seperti itu ya. Bagus sekali. Nah, sekarang Pak Guru jelaskan kenapa paru-paru juga masuk dalam organ peredaran darah. Kalau tadi Mas Zaki bilang untuk bernapas, iya betul untuk bernapas. Nah, perannya dalam sistem peredaran darah adalah di sini. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah ya. Di mana caranya adalah darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh yang menjadi darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida itu akan dialirkan oleh jantung menuju ke paru-paru ya. Nah, di dalam paru-paru darah itu akan memperoleh perlakuan apa ya? Nah, darah yang masuk ke dalam paru-paru itu akan terjadi pergantian kandungan dari karbon dioksida dirubah menjadi oksigen sehingga nanti berguna lagi untuk tubuh. Nah, sistem atau cara perubahan oksigen atau karbon dioksida diganti menjadi oksigen ini dilakukan di dalam paru-paru melalui sebuah sistem yang bernama pernapasan ini ya. Oke, kalau tadi di awal Mas Adi bilang paru-paru untuk bernapas, betul. Nah, ketika paru-paru digunakan untuk bernapas, di sana terjadi proses perubahan karbon dioksida diganti menjadi oksigen. Ya, bukan perubahan, penggantian karbon dioksidanya yang darah kotor diganti menjadi oksigen. Ya, tempat terjadinya di mana? Nah, ini. Terjadi pada cabang paru-paru yang paling lembut yang bernama alveoli. Itu diingat-ingat ya. Barangkali nanti dievaluasi keluar bahwa terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu di alveoli. Nah, sekarang Pak Guru punya sebuah video. Kalian bisa lihat sebentar ya. Pak Guru akan tampilkan video ini. Tidak terlihat? Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Perhatikan ya. Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Diperhatikan Betul, ya. Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Baik, gitu ya. Tadi sudah kalian lihat video tentang peredaran darah. Nanti Pak Guru bisa kirimkan lagi linknya. Tadi sudah sampai paru-paru. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Silakan nanti dikerjakan. Kalian menuliskan nama-nama organ peredaran darah dan fungsinya ya.
Pak Guru nanti beri waktu 5 menit. Silahkan kalian tuliskan berdasarkan video yang sudah ditonton dan juga tadi penjelasan Pak Guru tentang nama-nama organ peredaran darah. Seperti itu. Oke. Baik, sudah selesai ya. Sekarang minta tolong salah satu membacakan. Pak Guru minta tolong Mbak Rizka, tolong dibacakan coba hasil pekerjaannya tadi. Organ tubuhnya apa saja dan fungsinya apa saja, Mbak? Oke, silakan. Nama organ pembuluh darah jantung, pembuluh darah paru-paru. Fungsi mempompa darah ke seluruh tubuh, Ya, dapat mengalir darah, ya. menyuplai oksigen ke seluruh darah. Oke, itu tadi sudah disampaikan Mbak Rizka ya. Nama organnya, itu nanti penyampaiannya urut ya. Misalkan jantung fungsinya apa disebutkan seperti itu. Terus pembuluh darah fungsinya apa, terus paru-paru fungsinya apa, supaya yang lain juga nanti tahu gitu ya Riz ya. Oke Pak Guru, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Rizka nama-nama organnya. Yang lain gimana? Sama apa tidak? Sama ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita melakukan percobaan. Kita melakukan percobaan menghitung denyut nadi kita ya. Caranya adalah dengan memegang tangan seperti ini ya. Dia dipegang, dihitung denyut nadinya selama 15 detik. Nanti Pak Guru akan tanyakan jumlahnya berapa. Mulai dari sekarang ya. Siap? 1, 2, 3. Silakan. Ya, sudah. Terima kasih sudah mencoba. Sudah ketemu belum? Coba Pak Guru minta lintang. Lintang berapa lintang? Ketemu berapa? Berapa lintang? Dinyalakan 11, dulu. Pak. Berapa? 11. 11, lintang 11. Pak Guru tanya Vera, coba berapa? 12. 12 Vera. Resa berapa, Res? Dinyalakan mikrofonnya ya, Res. Berapa Resa tadi? 12. 12. Gina berapa, Gina? 6. 6. Sudah ya. Artinya sudah ketemu semua. Nah, berapa, Res? 24. 24. 24 kalau dikalikan 4 berarti berapa? Berarti 80. 96. Nah, kalau 96 berarti ya betul antara 70 sampai 120 berarti sehat, Riz. Ya, berarti kamu posisi tubuhnya sehat, jantungnya juga normal ya. Karena usia 1 sampai 10 tahun normalnya 7 sampai 20 kali per menit dalam 1 menitnya. Tadi kan kamu hitung 15 ya, 15 detik. Untuk mengetahui 1 menitnya tinggal dikalikan 4. Nah, itu ya, artinya kalian sehat. Alhamdulillah, harus disyukuri ya. Anak-anak, kondisi kesehatan kita itu adalah pemberian Tuhan yang harus disyukuri ya. Harus dijaga, harus dirawat, tidak boleh disia-siakan. Nah, bentuk rasa syukur kita seperti apa? Banyak sekali ya. Banyak sekali cara mensyukuri nikmat termasuk kesehatan tubuh kita. Nah, salah satunya bisa menggunakan ini. Pantun. Pak Guru minta tolong, ada yang mau membacakan pantun ini? Coba Mbak Resa, dibacakan Mbak. Pantun ini Mbak. Mic-nya dinyalakan dulu. Oke. Rambutku lembab, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku cepat syukur, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Ya, terima kasih. Ini pantun tentang rasa syukur kita kepada Tuhan telah diberikan kesehatan ya. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, ini salah satu pantun yang digunakan untuk mewujudkan atau mengungkapkan rasa syukur kita atas kesehatan yang diberikan oleh Allah. Nah, pertanyaan Pak Guru, apa sih pantun itu? Memiliki irama indah dan mengandung makna. Ya, iya tadi pantun adalah betul, berarti ya bentuk puisi lama yang memiliki irama indah dan mengandung makna itu adalah pantun ya. Nah, sekarang kita lihat ini, kita lebih detail ke pantun ya, perhatikan. Mungkin Mbak Gia bisa supaya kelihatan Mbak Rizka,
bagiannya kelihatan separuh tok, mukanya melasi. Nah, gitu. Ya, baik, terima kasih. Kita sekarang lihat, perhatikan kameranya ya. Pantun ini, ciri-ciri pantun. Pantun itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah setiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, ini namanya bait. Ini ada 4 ya. Kalau kalian lihat 1, 2, 3, 4. Selanjutnya sajak. Sajaknya ada A, B, A, B. Atau sajak A, 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 A. Nah, sajak itu apa? Nanti kita lihat. Nah, sekarang perhatikan bagian-bagian pantun sekarang. Yang pertama ada sampiran ya. Sampiran tadi sudah disampaikan ada di baris 1 dan kedua. Kemudian rima atau sajak. Nah, tadi ada sajak ABAB atau AAA ya. Rima atau sajak itu apa? Bunyi akhir suku kata tiap baris yang menimbulkan keindahan dengan pola tertentu, itu sajak. Ini perhatikan. Subur itu adalah bunyi akhirnya ini ur ya. Ini yang baris pertama ur, baris kedua an, baris ketiga ur, baris keempat an. Ya, karena penyebutannya sama, maka dalam pantun disebut dengan sajak ABAB. Nah, sekarang, ini Pak ada tugas lagi ini ya. Kalian diminta mengerjakan tugas ini lagi, coba. Sudah ya? Puisi karena memiliki irama indah dan mengandung makna. Iya, terima kasih Vera, betul. Kemudian yang nomor 2 untuk kolom pertama, bunyi sampiran dan isi. Pak Guru minta coba Mbak Gia, tadi belum bersuara ya, Mbak Gia. Jalan-jalan ke Bandung, dari Bandung dan ke Mekah. Dalam tubuh terdapat jantung yang bertugas memompa darah. Ah, iya betul, itu bunyi isinya. Terima kasih ya Mbak Gia, Mbak Rizka. Nah, ini untuk refleksi kita pada pagi hari ini. Apa saja sih yang sudah kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Apa ya? Darah Ya, kita sudah belajar peredaran darah. Apalagi? dan pantun. Kita juga sudah belajar pantun. Betul. Iya, berarti kalian memperhatikan ya. Di awal kita sudah belajar peredaran darah, ada jantung, ada pembuluh darah, ada paru-paru ya. Kemudian yang kedua kita belajar ciri-ciri pantun, bagian-bagian pantun. Betul. Ya. Kemudian yang kedua coba perhatikan. Lihat layar HP-nya. Mbak Vera mungkin bisa dinyalakan atau kameranya atau mungkin pengaruh sinyal ya. Nah, ya, makasih. Yang kedua coba sikap baik apa yang harus kita lakukan terhadap organ peredaran darah kita? Menjaga dan merawat. Ah, iya, menjaga dan merawatnya agar tetap sehat. Seperti itu ya. Iya, terima kasih. Betul. Namanya organ peredaran darah kita harus kita jaga, harus kita rawat supaya tetap sehat ya. Nah, selanjutnya Nana. Nah, ini ada evaluasi ya. Pak Guru nanti akan kirimkan link ini, ada 2 link. Terlihat ya, nanti bentuk soalnya seperti ini. Kalian tulis namanya, kalau sudah kalian klik berikutnya ya. Kalau sudah misalkan namanya siapa, Rizka misal. Kita klik berikutnya, maka akan tampil soal. Nah, nanti kalian tinggal kerjakan soal ini. Kalau sudah selesai, baru klik kirim, gitu ya. Nanti kalian juga bisa melihat nilainya dengan cara lihat nilai atau view score kalau yang bahasa Inggris gitu ya. Ini adalah hasil pekerjaan kalian tadi. Oh, ini ada yang double-double, berarti tadi cepat mengirimnya ya. Tapi bagus, ketika nilainya masih dirasa masih kurang, kalian bisa langsung mengerjakan ulang, tidak apa-apa. Nanti Pak Guru akan ambil nilai tertinggi dari nilai-nilai yang sudah ada. Ini ada Vera 2 kali, oh bagus ini, tadinya 20 langsung melejit jadi 100. Ini Rizka juga 100, bagus sekali ya. Oke, itu nilai kalian, terima kasih, selamat ya yang sudah 100, berarti kalian memahami materi dengan baik. Sekarang di akhiran Nana, sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan apa tidak atas pembelajaran kita? Organ peredaran darah itu terdiri dari apa saja tadi? Jantung. Terus? Paru-paru, terus? Pembuluh darah. Pembuluh darah, ya bagus. Terima kasih Mbak Lintang. Itu ya. Kemudian kesimpulan selanjutnya apa ya? Tentang pantun, coba ada yang bisa menyimpulkan pantun?
pantun adalah puisi lama yang memiliki irama indah dan mengandung makna. Ya, terima kasih. Betul sekali. Pantun itu adalah puisi lama yang memiliki irama indah dan mengandung makna. Bagus, terima kasih anak-anak ya. Artinya kalian dari awal sampai akhir memperhatikan penjelasan Pak Guru. Oke, bagus ya. Selanjutnya, sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, Pak Guru ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar ya. Jangan bosan-bosan belajar, walaupun kita tidak bisa tatap muka di sekolahan. Jadi tetap, Guru, ya. Ada yang perlu ditanyakan? Pak Guru, besok pelajaran apa? Oh, besok pelajaran apa? Iya, terima kasih Mbak Vera sudah menanyakan besok pelajaran apa ya. Untuk hari ini kita cukup, untuk besok kita akan belajar lagi di tema 4, masih di tema 4. Untuk materinya kita melanjutkan berarti ke gangguan sistem peredaran darah. Sebelum kita tutup kegiatan kita akhiri dengan berdoa ya. Silakan ketuanya Mbak Rizka untuk pimpin berdoa sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Ya. Selesai. Oke, terima kasih. Terus belajar biar menjadi anak-anak generasi bangsa yang membanggakan ya, membanggakan bagi diri sendiri, bagi orang tua, bagi Bapak Ibu guru, termasuk bagi juga membanggakan juga untuk bangsa dan negara. Seperti itu ya. Baik, Pak Guru cukupkan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Jaga kesehatan kalian. Ya, tetap jaga kesehatan. Sekarang lagi musimnya musim corona, jaga ya. Jangan kalau mau pergi kemana-mana, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga jarak ya. 3M itu tadi di soal ada ya. Itu ya. Terima kasih Pak Guru. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.